yang live-nya udah lama. Jadi gimana sih tips-tipsnya setelah closing di live, kemudian nanti kita follow up caranya gimana. Nah, kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing dengan Ibu Vero ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada. Ya, dengan Ibu Lina juga ya. Kita gitu saling ya. sharing ya. Oke, Iya. sip. Oke, kita mulai. Nah, sekarang Nah, yang pertama, saya mau tanya dulu. Bu Vero kira-kira kapan mulai nge-live? Sudah berapa bulan yang lalu? Kemudian tips-tipsnya supaya konsisten nge-live gimana? Yuk. Bu Vero, kalau nge-live itu saya udah lama ya. Bu Vero ini istrinya Pak Udah Hengki ya 2 tahun teman-teman ya. ya. Oh, bukan pacarnya. Oh, pacarnya. Adminnya. Gimana? Mulai nge-live? Nah, jadi kita nge-live itu, saya mulai nge-live itu udah hampir 2 tahun ya. Sekitar hampir 2 tahun, teman-teman. Nah, memang kalau live itu ya, kita pertama-tama harus mempersiapkan. Mempersiapkan itu dalam arti kata apa? Kita harus siapkan apa yang mau kita bahas ketika kita live. Ya, kita harus membahas apa, obrolannya apa, seputar apa. Nah, karena kita mau edukasi tentang kesehatan, ya udah teman-teman persiapkan pengetahuan yang banyak tentang kesehatan, ya. Paling tidak supaya ketika audiens itu tanya, kita nggak mati mau ngomong apa gitu loh teman-teman, ya. Yang dasar-dasar aja yang harus teman-teman tahu itu tensi normal, kemudian kayak gula normal, asam urat normal, ya seputar itu aja yang harus kita tahu, ya. Sama kita memang harus belajar juga tentang yang lainnya, seperti itu. Supaya apa? Kan nggak mungkin kita ngaku-ngakunya pakar kesehatan, ketika ditanya tentang kesehatan, kita nggak bisa jawab. Benar nggak, teman-teman? Ya, Benar. seperti itu sih. Nah, kendalanya apa, teman-teman? Terus terang ya, kendalanya kalau mungkin lebih banyak kendala itu kalau kita ibu rumah tangga ya. Kenapa? Pekerjaan rumah juga banyak ya, sedangkan kita harus sehari itu minim live itu kalau bisa minim itu sekitar 90 menit. Supaya apa? Trafficnya itu juga direkomendasikan oleh TikTok. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang harus teman-teman persiapkan. Contoh, bangun pagi itu teman-teman aktivitasnya ngapain aja. Sehingga apa? Nggak muncul alasan kayak gitu. Karena banyak, selama ini saya amati ya, banyak yang kepingin live, tetapi dalam tanda kutip bahasa Jawanya itu aras-arasen, teman-teman. Karena apa? Mereka alasannya sibuk dengan berbagai aktivitas. Nah, itu mulai teman-teman persiapkan kalau teman-teman ingin masuk ke dunia TikTok ya. Sekali teman-teman terjun, kalau bisa itu konsisten. Setiap hari nggak boleh bolong. Supaya apa? Yang pertama, traffic kita tetap direkomendasikan sama TikTok. Karena ketika kita bolong, miss 1 hari aja, langsung turun trafficnya. Nah, supaya bisa konsisten, teman-teman harus mengambil waktu, kira-kira jam berapa ya yang bisa free, seperti itu. Kalau enggak bisa 90 menit, ya 60 menit aja. Kayak gitu. Nah, awal mula saya masuk ke dunia TikTok, itu ya, yang pertama itu sulit. Membuat konsistennya sulit, teman-teman. Ya. Jadi yang saya lakukan apa? Saya memilah-milah. Setiap jam itu saya live. Pagi saya live, siang saya live, sore saya live, malam saya live. Dari jam-jam seperti itu, saya akan menemukan di jam berapa yang konsisten penontonnya agak banyak. Nah, itu yang saya mulai putuskan. Contoh misalnya ya,
oh koyoknya pagi yang lebih banyak penonton. Ya sudah, saya sebisa mungkin persiapkan waktu saya pagi minim itu 60 menit. Kalau enggak bisa 90 menit, minim harus 60 menit. Jangan kurang dari 60 menit, teman-teman. Ya. Nah, contoh kalau teman-teman misalnya, oh saya mau mempersiapkan jam 7 gitu ya. Nah, teman-teman jam 7 pagi ya sudah, jangan ada gangguan. Ya, kalau teman-teman misalnya pagi itu mama-mama kan rempong dengan aktivitas memasak, ya. Ya udah usahakan bangunnya lebih pagi, ya. Masakan itu ada gitu loh, teman-teman. Jadi ketika orang rumah bangun sudah tersedia makanan. Jadi mama-mama itu nggak keganggu seperti itu, ya. Kecuali kalau mungkin di sini bapak-bapak ya lain kata. Kalau bapak-bapak itu lebih fleksibel, tinggal apa? Mungkin menyesuaikan dengan jadwal kantor atau jadwal kerja. Seperti itu sih. Kalau kita sudah masuk ke dunia TikTok, yaitu yang pertama harus mempersiapkan waktu juga, teman-teman, supaya konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar, teman-teman. Ya, jangan males belajar. Ya, persiapkan apa yang harus diomongin ketika teman-teman live supaya nggak blank. Kalau bisa, teman-teman buat apa ya? Kalau kita mau pidato itu loh teman-teman buat naskah ya. Jadi misalnya durasi live-nya itu 60 menit ya. Pertama kali teman-teman ngomong pembukaan itu berapa menit, itu terjadwal semua. Setiap live lakukan itu sama persis itu loh, enggak apa-apa teman-teman. Ya. Karena nanti lama-kelamaan kalau sudah terbiasa live itu secara apa ya, otomatis itu jalan sendiri di pikirannya teman-teman. Oh, ngomong pertama itu ngomong ini, selanjutnya ngomong ini, selanjutnya kayak gitu teman-teman. Ya, jadi tersusun seperti itu. Menghindari apa supaya kita nggak blank ketika live. Kayak gitu sih. Kalau Bulina gimana, Bulina? Selama ini persiapannya gimana? Jadi yang pertama memang begini ya, memang yang pertama konsisten waktu. Nah, terus saya mau kasih tambahan buat teman-teman ya. Mungkin seperti ini ya. Kita itu nggak perlu harus jadi yang ngerti paham semua, enggak. Karena memang kan kita bukan dokter ya, Bu Vero ya. Tetapi Ya, setidaknya basicnya teman-teman ada satu basic materi yang teman-teman itu menguasai. Jadi anggapnya ya, saya lebih detailnya bahas tentang diabetes. Nah, yang autoimun yang apa-apa itu saya sekedar sekilas-sekilas, tapi yang benar-benar saya pahami, saya berusaha masuk semaksimal mungkin di materi diabetes. Jadi buat teman-teman biar nggak bingung, waduh harus belajar ini enggak. Tapi teman-teman ini mau fokus bahasnya kekuatannya di mana, udah habis-habisannya aja di situ. Nanti yang lain-lain tambahin yang basic-basic, yang lain-lain sudah sekedarnya aja gitu ya Bu Vero ya. Nah, mungkin kadang tipsnya itu kadang begini, kalau iya, kita ada betul. yang nggak paham, orang tanya, kadang kita itu kasih alasan itu seperti ini. Jawabannya karena ini lebih detail lagi, bisa lewat bawah saya. Saya jelaskan lewat bawah karena lebih detail bla bla bla. Kadang-kadang saya alasin seperti itu. Nah, karena kan memang kita bukan dokter yang bisa menguasai Ya. semua, teman-teman. Tapi satu materi diabetes yang saya ambil itu benar-benar saya berusaha menguasai. Nah, jadi anggapnya seperti itu, teman-teman. Terus yang saya lakukan ya, saya juga buat konten-konten biasanya tentang diabetes, karena yang saya mau bahas itu diabetes, konten saya semua seputar diabetes, yang lain cuma sekedarnya, sekilas-sekilas, dan ternyata hampir 90% yang closing di saya itu memang orang diabetes, teman-teman. Jadi dari pertanyaannya orang, dari kasusnya orang satu persatu, dari closingnya orang, kita semakin paham lagi. Jadi materi nggak perlu yang macam-macam, satu macam tapi teman-teman itu maksimal. Intinya seperti itu. Ya, plus kalau jam waktu konsisten itu emang penting banget. Toko yang buka setiap jam 8 dengan toko yang nggak tentu bukanya jam berapa, pasti juga para pelanggannya pasti lebih gampang cari yang toko bukanya sama. Walaupun terkadang karena kesibukan
aktivitas ini ya, kadang saya juga konsisten itu masih sulit banget. Tapi kurang lebih kalau live sehari paling nggak 2 kali, saya pasti. Nah, cuman buat teman-teman jadi yang bisa nyontek Bu Vero, yang konsisten di waktu itu paling penting, nomor 1. Terus sama, nah sekarang kalau menurut Bu Vero, kadang-kadang ada orang itu yang karena dia merasa belum berani memulai nge-live. Nah, belum berani, masih nggak pede. Nanti kalau ada orang tanya begini-begini, terus kalau nggak ada penontonnya gimana? Nah, Bu Vero gimana tipsnya? Nah, justru salah teman-teman ya. Dulu saya ketika awal mula nge-live itu didorong sama Ko Eka, didorong sama Ko Bobby ya. Biasa saya lebih apa ya, nyaman kalau saya ini langsung bertatap muka dengan audiens daripada saya ngomong sendiri di handphone. Nah, justru lebih waktu itu lebih ndredeg teman-teman, lebih ndredeg itu bahasa Indonesianya apa ya? Lebih nervous teman-teman ya. Ketika saya harus berhadapan dengan handphone ya, lebih enak langsung saya bertatap muka dengan audiens. Nah, yang menjadikan saya tetap apa ya? Tetap konsisten, tetap apa ya? Memang saya satu teman-teman motivasinya itu satu, duit teman-teman. Ya. Jadi teman-teman cobalah digali dulu motivasinya teman-teman apa? Join di AFC itu motivasinya apa? Seperti itu, ya. Karena kalau hanya join-join gitu aja cuma untuk memeriahkan, mendingan nggak usah. Seperti itu. Kalau saya loh ya, daripada teman-teman dalam tanda kutip tidak menghasilkan duit gitu loh teman-teman. Ya, semua pekerjaan ujung-ujungnya kan duit. Nah, coba gimana caranya ya, beranikan diri ya, live. Teman-teman bisa masuk ke menu apa Bu Lina? Ini loh, yang menu percobaan itu loh. Bisa masuk ke situ dulu. Nanti bisa teman-teman setel ulang siarannya. Itu teman-teman kan tahu kesalahannya teman-teman di mana. Dari situ kita juga bisa belajar memperbaiki diri. Ya. Mulai nih. Ya, bisa pakai cara itu juga supaya apa? Memberanikan diri untuk teman-teman nge-live. Ya, kumpulkan testimoni. Testimoni dari mana aja boleh. Ya. Jadi awal mula ya cerita dulu aja wis tentang testimoni-testimoni seperti itu. Supaya untuk membuat kita pede. Kayak gitu juga bisa. Sambil nanti kalau kita PD-nya itu sudah mulai terbangun, teman-teman mulai cari tema. Mau bahas apa? Kalau Bu Lina khusus spesialis diabetes, ya. Kalau saya menguasai lambung, teman-teman. Ya, mungkin kalau ada lagi siapa itu ya yang live menguasai jantung, menguasai juga ginjal. Nah, itu mulai teman-teman pilah-pilah. Tetapi beranikan diri dulu untuk live. Seperti itu. Ya, beranikan diri dulu. Nah, sebelum saya ngomong jauh ya, saya kepingin tahu dulu teman-teman di sini yang baru, apakah ada yang belum join juga? Boleh. Ya. Karena kalau kita ngomong sama yang belum join ya bingung juga ya Bu Lina ya. Betul ya Bu Lina? Ya, ada yang belum join atau ada yang Kok kayak belum nge-freeze ya? gitu ya? Ada yang belum join atau ada Tes, yang tes. Kayak nge-freeze ya? ini suaranya aman teman-teman. Aman sih, C. Suaranya aman. Aman sih. Aman. Nah, ada yang belum Mungkin ada join yang nggak? belum join kira-kira? Ada yang belum join nggak? Atau semuanya sudah join? Kalau semuanya sudah join lebih enak. Ya, kalau Karena ada yang baru belum join bingung kita ngomong. Ama suaranya aman ya? Oh, aman, aman. Oke, aman Oke, suaranya. semua Iya, sudah iya, join, iya. teman-teman ya. Semua sudah join ya. Oh, berarti udah Nah, join ya teman-teman ya. aman. Oke. Nah, Ah, sekarang mungkin saya mau oke, kasih oke. tambahan, Bu Vero ya. Ya, Justru teman-teman ya, di saat kita nge-live-nya masih sepi, di saat kita nge-live-nya belum banyak yang nonton, kita dulu awal-awal belajar nge-live itu ya, Bu Vero ya,
Saya tuh sama Bu Vero itu nge-live-nya sama Ya, teman-teman. Tapi saya kalah konsisten sama dia. orang. Dia lebih konsisten daripada saya, Bu Vero ini. Nah, Oh, sekarang Bu Lina yang lebih konsisten. jadi teman-teman ya, ketika kita masih sepi, kita belum ada yang nonton, memang nggak enak. Memang kadang-kadang ngantuk, ngomong sendiri, nggak ada yang nonton, nggak ada pertanyaan, itu memang nggak enak. Ngantuk, kadang ngeblank, kadang ya ngantuk, ngeblank, kadang juga boring ya teman-teman ya, boring. Tapi intinya teman-teman ya, di saat kita nggak ada yang nonton, nggak ada yang tanya, justru itu kesempatan teman-teman buat belajar ngomong dulu. Jadi nggak apa-apa, Benar. nggak ada yang nonton. Jadi itu kesempatannya kita buat PD-nya aja dulu, nggak usah mikir penontonnya, nggak usah mikir nggak closing. Pokoknya itu waktunya kita buat belajar. Udah itu aja. Nah, terus kalau teman-teman ya itu tadi yang seperti Bu Vero bilang, kalau teman-teman nggak tahu apa yang diomongin, itu ditulis teman-teman ya. Saya tuh sampai punya banyak tulisan. Buat Saya rangkum semuanya, nanti saya ulang-ulang. Saya ulang-ulang. Hari ini saya ulang yang ini, besok saya ulang yang ini. Nah, seperti itu. Jadi intinya teman-teman, dan saya lebih suka saya tuh nulis. Jadi kalau saya belajar, mending saya tulis. Karena saya lebih inget gitu ya. Jadi makanya saya selalu nulis. Nah, udah seperti itu teman-teman. Jadi supaya ngomongnya kita itu terkonsep, belajar di awal nggak apa-apa, misalnya mau 1 jam dulu nggak apa-apa, atau kalau lebih bagus mau 90 menit ya 90 menit, sambil ditulis. Pertama pembukaan, sharing, suami saya begini, atau kalau teman-teman bukan suaminya, bukan anaknya, ada teman yang sakit, misalnya gagal ginjal, teman-teman mau perdalam di gagal ginjal, udah bilang aja, saya punya sahabat teman baik yang gagal ginjal. Nah, seperti ini. Semua itu sebetulnya bisa, teman-teman ya. Ditambahin gitu ya. Ditambah-tambahin gitu sebetulnya bisa. Ini sahabat saya sendiri yang gagal ginjal, bla bla bla, teman saya ini. Nah, udah ditulis saja, dikonsep, udah itu aja yang diomongin, diulang-ulang setiap hari. ya. Itu sih. Sambil nanti mulai, sambil teman-teman konsisten, waktu, jam. Nah, TikTok kan akan merekomendasikan sendiri, pasti berkembang. Itu. Ya, kayak gitu. Sambil jangan lupa buat konten ya. Kalau yang konten ini Bu Lina yang konsisten. Kalau saya kok kayak mau buat konten itu ada aja yang repot, yang apa ya, sebetulnya alasan teman-teman ya. Kalau mau di selak-selak mau gitu ya pasti bisa sebetulnya. Ya. Karena konten itu juga menambah viewer, teman-teman, menambah follower. Seperti itu. Ya. Yang ada ngefeknya Bu Lina, kita 1.000 follower dibandingkan dengan contoh 50.000 follower, tentunya viewernya akan lebih banyak ketika followernya kita banyak. Benar. Seperti itu teman-teman. Ya, kayak gitu. Jadi, nah, cuma terkadang teman-teman ketika kita live, ya gimana Bu Vero? Ya Bu Lina. Enggak, gimana? Lanjut. Terkadang ketika kita live, teman-teman jangan berpaku pada viewer. Ya, handphonenya ditempel Sensoplas aja, ditempel solasi. Tempel Sensoplas. Kenapa? Supaya teman-teman nggak nginceng-nginceng terus. Ya, karena jujur ya, siapapun itu, ketika viewernya itu nggak ada, kita kan males ngomong. Itu ngefek juga teman-teman secara psikologis. Itu ngefek. Waduh, yang nonton kok cuma segini ya, cuma 2. Saya ngomong ngotot-ngotot, yang nonton cuma 2. Mendingan itu ditutup aja. Ya, kadang soalnya orang-orang itu melihat kita live, mereka nggak masuk. Kan ada ketuk untuk melihat, itu mereka nggak ketuk teman-teman. Mereka hanya lihat luarannya aja, tanpa masuk ke room kita. Itu bisa closing loh. Karena saya sering seperti itu, ya, penontonnya kayaknya sepi ya, nggak ada yang nonton, tapi closing. Saya taunya dari mana sih? Mereka yang chat wawa saya itu screenshot, kasih screenshot. Nah, ini nomornya ini, ternyata masih ada tulisannya ketuk. Berarti kan mereka nggak masuk ke room saya. Seperti itu. Halo Kak Yanti. Berarti mereka kan nggak masuk ke room saya, teman-teman. Cuma ngintip-ngintip aja. Nah,
untuk apa ya, menambah PD-nya teman-teman, tempel Tensoplas aja itu handphonenya yang ada tulisannya viewernya, supaya nggak diinceng-inceng terus. Bener ya Bu Lina ya, kayak gitu kan ya juga bisa. Benar. Seperti itu. Ya benar. Supaya Plus, apa? Ada penonton, tidak ada penonton, kita tetap all ceritanya. Gitu. Ya. Jadi benar. ada penonton maupun tidak ada penonton, kita tetap antusias cerita, tetap antusias sharing. Ya. Cari Hansaplas ya, ditutup itu teman-teman. Kalau masih pakai solasi, masih kelihatan ya, Hansaplas aja. Pokoknya ketika teman-teman live, tutup aja itu jumlah viewernya. Ya, kayak gitu. Biarlah rezeki ikut Tuhan yang ngatur untuk teman-teman. Yang penting teman-teman all out. Buka toko terus setiap hari. Kayak gitu ya, Bu Lina ya. Ya, benar banget. Halo, siang Bu Yanti. Bu Yanti ini juga keren ya. Bu Yanti ini saya juga memperhatikan salah satu yang berkembang banget sekarang Bu Yanti Lubu. Nah, terus teman-teman saya mau kasih tambahan ya teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang buat saya pribadi ya, saya mau share. Suaranya Bu Lina nyampe ke saya kok berebet-berebet ya. Oh gitu. Suara saya apanya aman ya teman-teman ya? Oke, suara saya nyampainya jelas apa kurang jelas ya? Aman, oke. Ya. Nah, jadi kalau buat saya ya teman-teman ya, saya mau kasih tambahan mungkin sedikit kalau ini sharing saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Saya buat konten itu memang hasilnya itu menurut saya nggak tahu bener apa enggak ya. Tapi menurut saya itu hasilnya itu ada teman-teman. Jadi setelah saya rajin konten, nggak tahu mungkin yang lain, karena kalau menurut saya mungkin begini ya, buat orang-orang yang memang live-nya bagus banget ya, seperti Pak Hengki, seperti Lapak Email gitu ya, nge-live-nya kan memang bagus banget. Nah, mungkin mereka mungkin nggak perlu terlalu ngonten juga nggak apa-apa, mungkin gitu ya. Karena saya merasa kadang live saya juga nggak sebagus mereka. Jadi ketika saya ternyata mulai rajin buat konten, rajin konten, ternyata itu berpengaruh buat saya teman-teman. Jadi kalau menurut saya live terus ditambah dengan konten itu hasilnya akan lebih lengkap gitu loh teman-teman ya. Jadi dan ini ya konten itu menurut saya itu nggak perlu yang teman-teman harus edit-edit yang bagus banget enggak. Awal-awal juga pasti kita mau ngedit itu menghabiskan waktu juga ya teman-teman. Jadi setidaknya teman-teman buat konten-konten sederhana untuk setiap hari ditayangin atau 2 hari sekali lah minimal. Nah, belajar konten, jadi konten yang simple-simple, yang sederhana, kemungkinan itu akan membantu live-nya teman-teman. Karena itu saya rasakan pribadi itu ngefek buat saya. Saya rajin konten dengan dulu awal-awal saya nggak pernah konten, ternyata hasilnya waktu saya live itu beda. Jadi mungkin hari ini juga persaingan kita udah semakin besar ya teman-teman ya. Persaingan kita udah semakin besar, jadi teman-teman usahakan nggak cuman nge-live, tambah-tambahin dengan buat konten sederhana yang simple tapi mengena gitu ya. Jadi menurut saya juga bisa dipraktekkan seperti itu. Nah, terus ngonten saya ingat waktu undang Sherigan kapan hari ya. Saya itu ingat kata-kata Sherigan. Dia bilang, ngonten itu kapan? Dia itu bilang kalau pokoknya ada waktu nganggur disempetin ngonten. Waktu nganggur disempetin ngonten. Ya, jadi ya saya coba praktekin itu. Pokoknya saya nganggur, saya dan konten itu belum tentu harus original, teman-teman ya. Konten itu bisa nyontek konten orang lain, tapi dibuat versinya teman-teman sendiri. Jadi saya itu konten juga masih nyontek kontennya dokter, kontennya ini, kontennya itu, tapi dengan bahasa saya dan muka saya sendiri. Jadi saya kalau konten seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah kita itu mikir ngarang konten yang seperti apa, nggak. Konten itu bisa nyontek, tapi buat dengan bahasanya teman-teman sendiri. Itu sih. Nah, dan itu lumayan berpengaruh ya. Oke, yuk sekarang sambil ada yang mau tanya-tanya, ada yang sambil mau sharing, mau tanya ke Bu Vero, boleh silahkan. Yuk kita sambil ngobrol ya. Nah, Bu Vero terus ada lagi. Sekarang saya mau Mungkin tanya Bu Vero. Sesuai tema ya, sesuai tema. Setelah closing, Bu Vero ya, setelah closing di live TikTok, Bu Vero kan punya
grup ya, Bu Vero kan punya grup. Nah, itu kan biasanya orang-orang yang mau dimasukin grup kan dimasukin grup gitu ya. Nah, terus apa saja yang dibahas di grupnya misalnya. Terus yang kedua, gimana cara follow up orang-orang yang sudah tanya-tanya tapi belum closing. Pokoknya seputar itu. Gimana? Nah, kalau saya, jujur saya memang belum buat grup. Karena gini, Oke. teman-teman, saya grup itu cuma grup yang sudah member. Ya, kalau untuk yang Ya, bener. warga TikTok belum buat memang ya. Kemarin itu pertimbangannya banyak sih teman-teman. Karena apa? Ketika saya japri-japri mereka pada nggak respon. Saya sungkan mau langsung masukin gitu loh. Nah, selama ini gini, kan begitu kita live ya, ada yang japri kita tanya-tanya, ya, tanya harganya berapa, untuk apa, untuk apa. Kita kan ngomong, oh harganya segini, segini, segini. Jawabannya banyak. Ada yang ngomong mahal, ya. Ada yang ngomong nanti dulu, kayak gitu ya. Biasanya kalau saya orangnya ngomong mahal, ya. Kalau saya suruh ngitung selama ini ibu sakit apa, ya. Contoh, kemarin itu ada yang punya keluhan gagal ginjal, ya. Oke Bu, gagal ginjal. Sudah berapa tahun Ibu? Ya, itu saya chat. Karena jujur terus terang, saya paling tidak suka kalau langsung ditelepon. Apalagi orangnya langsung video call. Langsung nggak saya terima, langsung saya tolak teman-teman. Ya, karena kita kan nggak kenal sama mereka teman-teman. Itu ibaratnya orang kan nggak tahu ya teman-teman ya, apa kepentingannya mereka langsung telepon kita. Ya, sebaiknya chat dulu. Dari chat itu kita tahu mereka kepingin ngapain sih ke kita. Mau tanya-tanya produk atau hanya sekedar iseng. Banyak loh teman-teman yang sekedar iseng ya. Jadi kalau teman-teman live ya, tipsnya supaya aman itu hanya membalas chat. Nanti ketika sudah jadi member atau sudah betul-betul dia kepingin beli, baru teman-teman boleh telepon. Ya. Nah terus dia ngomong mahal. Ya, saya suruh hitung. Selama ini Bapak ya kira Putus-putus ya, Bu Vero ya. Sinyalnya sepertinya kurang bagus ya. Ini Bu Vero suaranya hilang ya, teman-teman. Hilang loh sinyalnya, berarti kurang bagus. Lagi di luar soalnya. Nah, udah gabung lagi. Oke, lanjut. Suaranya hilang, Bu Vero. Suaranya nggak ada, ke-mute ya. Suaranya, nah oke. udah. Ya. Ya, hilang tadi. Soalnya saya di teman-teman di kafe ya. Jadi kayaknya hilang suaranya tadi, ya. Jadi gini teman-teman. Ini udah kedengeran atau belum? Sudah jelas, oke. Ya. Nah, saya tanya, saya suruh hitung. Selama ini Bapak punya keluhan gagal ginjal. Itu kan berobat toh. Nggak mungkin nggak berobat. Pasti berobat teman-teman. Ya. Andai kata pun mereka pakai asuransi atau pakai BPJS ya. Hitung. Saya suruh hitung. Berapa total uang yang harus dikeluarkan untuk kesembuhannya. Ya. Sambil menghitung, saya suruh mikir dia. Apakah dengan seperti itu sembuh atau tidak? Kayak gitu, ya. Apakah dengan mengeluarkan uang yang sudah segitu banyak itu sembuh atau enggak? Kayak gitu teman-teman, ya. Nah, dia ngomong, oh ya enggak sembuh ini. Kak, cobalah Bapak usahakan, ya, demi kesembuhannya Bapak. Coba nutrisi ini. Paling tidak Bapak nyoba untuk terapi 1 bulan dulu. Terus saya teruskan teman-teman, ya. Kalau untuk gagal ginjal itu terapi minim 6 bulan, Pak. Ya, tetapi Bapak nggak harus beli langsung 6 bulan. Bisa dicicil, saya bilang gitu. Nyicilnya gimana? Setiap bulan Bapak beli. Ya. Nah, setelah dia mau, ya, atau kadang kan ada mau, ada tidak ya. Kalau mau ya sudah, berarti closing toh. Kalau yang enggak, ya udah saya biarin dulu teman-teman. Saya jawab yang lainnya lagi.
nge-freeze lagi ya teman-teman ya. Ya, agak. Tapi suaranya jelas. Cuman Tes. Nah, aman. Ya. Tes. Halo? Aman, Bu Vero. Nah, terus Bu Vero, kalau sudah closing, gimana cara maintenance-nya? Yang sudah closing. Halo? Suaranya hilang lagi ya. Oke, teman-teman, ada yang sambil mau tanya? Silakan, buat yang mau tanya, silakan langsung aja chatting ya. Langsung chatting atau mau pakai pesan suara, mau pakai ini juga boleh, pakai suara juga boleh. Silakan. Belum ada yang tanya? Yang di sini udah pinter-pinter semua ini, ada yang tanya. Oke. Tanya, saya Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Kalau pas waktu live itu misalnya mau nyematkan nomor bawa kita, itu kan biasanya yang di host itu kan sudah tertera, tetapi kan mungkin ada yang belum baca itu gimana? Itu cara menyematkan itu tekan apa pada saat live? Stiker itu ya, Bu ya? Ya, tekan stiker. Tapi itu bisa cuma kalau kita ini followernya sudah 1000 ya, kalau pakai stiker. Oh. Di jalan tuh, Bu. Oke. Ya, followernya harus 1000 dulu, baru bisa pakai stiker. Itu ya. Jadi kalau nge-live 300 bisa ya, Bu Vero ya? Kalau nge-live 300 bisa, tapi kalau pakai stiker harus minim 1000 gitu ya? Betul ya? Nah, Bu Vero hilang lagi ya. Oh, 500 bisa. Oh, 500 bisa. Stiker 500 bisa katanya. Berarti udah kemajuan. Oh, 500 bisa ya? Setahu saya 1000. Setahu saya 1000 soalnya. Ya, oke. Ya, setahu saya 1000. Kalau enggak pakai itu ya, pakai seperti apa Pak Boy itu kan? Pak Boy itu pakai layar ya. Flyer. Pakai itu aja bisa ya. flyer. Pakai flyer aja bisa ya, bisa pakai stiker. Saya kan ya juga pakai flyer. Jadi flyer apa ditulis nomor telepon kita, teman-teman. Ya. Kayak gitu. Sudah turun Bu syaratnya. Oke, kalau mulai nge-live sekarang berapa ya? Harus minimal berapa followers? 300 ya? 300 sudah bisa sekarang kalau live. Nah, berarti teman-teman gampang banget loh teman-teman ya. Sekarang 300 saja udah bisa nge-live. Berarti teman-teman harus seribut kita dulu ya, Bu Lina ya. Kalau dulu kita kan ya, dulu 1000. Seribut kita dulu ya. Kita dulu kan 1000. Ya, sekarang 300. Oh, saya 200 sudah bisa malah katanya Bu Ana sekarang. Berarti teman-teman gampang banget. Kita semua bisa nge-live kalau gitu ya. Gampang banget. Tinggal cari konten buat konten yang bagus, follower 300-an nge-live udah. Itu. Nah, terus tadi saya tanya Bu Vero, caranya maintenance orang-orang yang sudah closing di live TikTok. Caranya maintenance-nya gimana orang-orang yang sudah closing? Jadi kalau udah dapat closing maintenance dari ya. TikTok, gimana? Nah, itu biasanya saya contoh kalau dia belinya itu 1 bulan untuk satu paket. Nah, kita tinggal lihat aja, kita menyarankan dia itu minumnya berapa, sehari apa. Itu kan bisa dihitung teman-teman, habisnya kapan, kayak gitu. Ya. Nah, jangan nunggu sampai habis baru di follow up. Ya. Misalnya, kira-kira 1 minggu lagi dia habis nih. Teman-teman chatting, tanya aja gimana kabarnya, sakitnya gimana, kayak gitu. Ya. Nah, kalau sudah contohnya sakitnya masih belum teratasi nih, masih agak lumayan, suruh tambah lagi, Pak, nggak mau lanjut Kak, Pak. Seharusnya Bapak ini kalau untuk penyakit Bapak harus maintain-nya itu 6 bulan. Biasanya saya gitu, teman-teman. Ya. Nah, kalau mereka keberatan untuk lanjut, langsung saya BOP. Saya jelaskan bisnisnya. Pak, ini ada cara supaya Bapak itu bisa dapat nutrisi ini secara gratis.
atau paling enggak untuk pembelian selanjutnya sudah ada cashback yang masuk. Nah, gimana caranya? Saya telepon teman-teman, saya jelasin orat-oratannya seperti itu. Ya. Berarti kita ngalah teman-teman. Jadinya apa? Mereka nggak upgrade, langsung saya bukakan titik baru, dia langsung dapat. Konnichiwa-nya kan masuk ke dia nantinya. Lah, itu saya ajari cara pengoperasian aplikasinya, itu saya ajari semua, sampai narik-narik bonusnya itu saya ajari. Kayak gitu, ya. Supaya apa? Mereka bisa konsisten konsumsi terus, teman-teman. Kan ada nih, nggak semua orang berada juga yang beli ke kita, bener kan Bu Lina ya? Ya. Mereka kan ada juga yang orangnya biasa-biasa aja, tetapi mereka kepingin terbantu sembuh kayak gitu. Biasanya yaitu saya pasangkan titik baru lagi, langsung ya wis mereka sendiri yang saya ajari teman-teman. Jadinya apa? Mereka kalau sudah terbantu sembuh, mereka ngenalin ke teman-temannya, itu kan jadi tim kita nantinya. Gitu sih. Memang kita ngalah. Ngalahnya apa? Bonus kedua ya kayak gitu. Ya. Teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman. Tetapi kita kan bisa dapat dari koneksi-koneksinya mereka. Itu kan nantinya jadi tim kita juga. Gitu sih kalau saya. Nggak tahu kalau Bu Lina gimana selama ini? Saya juga follow up-nya sekarang saya seperti ini Bu Vero. Ini cerita follow up ya, cerita follow up dari orang yang sudah closing ya. Saya tiap hari saya ambil waktu gini, biar saya nggak bingung gitu ya, biar saya nggak bingung. Saya tiap hari ambil waktu sekitar 2-3 jam, misalnya jam khusus jam 4 sampai jam 6 sore, atau jam 4 sampai jam 7 malam, itu saya pegang HP, saya duduk, karena saya kan ngerasa yang bisa waktu saya kan di jam-jam itu ya. Jadi pokoknya khusus jam 4 sampai jam 6 sore itu benar-benar saya buka HP, saya mulai chatting tanya yang sudah konsumsi, gimana 1 minggu ini, ada yang gimana perkembangannya. Pokoknya khusus jam 4 sampai jam 6 sore itu saya pakai untuk khusus ngobrol sama orang-orang yang sudah closing. Jadi hari ini saya ambil yang ini, besok saya ambil yang ini. Jadi saya kasih waktu khusus seperti itu. Nah, saya sekarang begitu sih. Itu lebih enak, lebih terarah ya. Kalau saya follow up-nya itu pagi bangun tidur ya. Itu follow up yang kemarin yang nggak closing itu langsung saya tawari, gimana bisa lo Pak nyoba 1 box dulu isinya campur, saya gitu. Ya, itu tips-tips simple ya teman-teman. Mau mereka. Ya, nah itu akhirnya mau teman-teman, ditawari beli 1 paket nggak mau. Ketika tawarkan beli 1 box dicampur, kok mau gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa gali teman-teman ya. Banyak juga beberapa dari mereka ketika saya jelaskan jenjang karirnya seperti apa, saya jelaskan keuntungan untuk jadi diamond apa, mereka malahan lebih milih upgrade. Itu banyak juga yang seperti itu. Tetapi ada beberapa kasus yang mereka lebih milih langsung dapat cashback. Kalau langsung dapat cashback, mau enggak mau kita buat titik baru. Langsung. Ya, jadi titik pertama mereka yang pegang, sudah mereka semua. Saya ajarkan semua cara pengoperasiannya, cara transfer point dan lain-lain. Bahkan saya ajarkan cara mesen sendiri lewat aplikasi. Supaya apa? Mandiri mereka teman-teman. Ya, jadinya mereka nggak selalu Mbak Vero, Bu Vero, nggak selalu gitu terus teman-teman. Kerjanya kan lebih ringan. Mereka langsung buka aplikasi, mesen sendiri. Kalau mereka kepingin upgrade ya sudah tinggal tekan upgrade. Kalau mereka kepingin beli baru, nah ini baru konsultasi ke saya. Sebaiknya dipasang di mana, kayak gitu teman-teman ya. Sekedar itu aja sih. Gitu sih teman-teman. Ya, tips bagus. Ya, tips bagus. Saya belum sampai pada ngajarin orangnya upgrade sendiri, apa belum sih Bu Vero? Belum. Nanti saya praktekkan juga. Kan kerjanya 2 orang. Saya bagian administrasi sama Mbak Lesi admin ya.
Kalau Pak Hengki kan Ya. khusus di bagian live. Kayak gitu Ya. sih teman-teman. Heeh. Tapi sejauh ini ya teman-teman ya, kendalanya apa sih ketika kita ini apa ya? Kendalanya itu ketika kita dapat klien yang sudah tua, ya agak ekstra sabar karena gini, kalau kita ditanya pengirimannya berapa lama, gitu ya, kita kan ngomong estimasinya, estimasi itu bisa lebih cepat, bisa lebih lama, ya. Cuma mereka nggak mau tahu. Pokoknya 3 hari yo harus sampai. Nah itu kita yang harus ekstra teman-teman, ya. Saya ekstranya di situ, ya. Kadang kok nggak sampai-sampai, marah-marah ya sudah. Kulaan sabar yang banyak di Indomaret, Alfamaret kayak gitu teman-teman, ya. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, mereka sudah bagian dari kita gitu loh teman-teman. Ya kita harus sabar, jelasin bahasa yang apa ya, sesimpel yang bisa mereka terima, itu biasanya mereka terima kok. Bu Lina ada pengalaman nggak mengenai pengiriman? Mengenai pengiriman ya, sejauh ini nggak ada sih, nggak ada masalah. Ada ya? Nggak ada, nggak ada. masalah. Ya, bagus. Sejauh ini aman. Soalnya banyak kalau yang tua-tua kayak gitu teman-teman. Terus alasannya disuruh share log, mereka nggak bisa share log, akhirnya yang gupui saya. Jam 4 pagi itu saya pernah loh ditelepon gupui, minta diajari caranya share log. Lawang saya jam 4 kadang ya belum bangun loh teman-teman. Ya, begitu saya bales, ngamuk-ngamuk sudah wis ngereok teman-teman. Ya cuma itu aja sih. Ya, jadinya harus ekstra sabar memang, karena kan kita nggak tahu ya. Orang itu kan macam-macam karakternya seperti itu teman-teman. Ya paling beberapa minta kwitansi itu ya, beberapa minta kwitansi pembelian itu ya. Ada yang minta kwitansi sih biasanya barangnya dikirim dari stokis, tapi kwitansinya saya yang print, saya yang kirim nyusul. Iya, meskipun ada kwitansinya Bu Lina, dia sudah dikasih resi juga, yo kan nggak bisa tracking karena kan memang orang tua ya selalu ngerepoti kita, ya mau nggak mau gimana teman-teman ya bersabar, ya diopening. Ya. Ya, yuk Bu Yanti. Kendala silakan. Bisa dibilang ya bukan. Ya. Gitu ya, sih. Macam-macam lah menghadapi tiap orang beda-beda lah ya Bu Vero ya. Tapi nggak apa-apa, pengalamannya nanti makin banyak. Nah, oke. Teman-teman, yuk sekarang ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Silakan buat yang mau bertanya. Buat yang mau sharing, bertanya, yang baru memulai TikTok, mohon tips agar penonton live itu nggak cuman lewat aja, nggak cuman keluar masuk. Bapak Adnan Bukhori. Tipsnya agar penonton nggak cuman numpang lewat dan nggak cuman keluar masuk, apa Bu Vero? Dipancing pertanyaan teman-teman. Ya, contoh, saya ini kan selalu bahas lambung. Ya, saya setiap live itu pertama kali saya masuk selalu bahas lambung. Diambilkan ya, selalu bahas lambung, teman-teman. Ya. Nah, saya pancing teman-teman. Saya pancingnya gimana? Teman-teman, menurut teman-teman itu asam lambung penyakit atau bukan? Ya sudah ditunggu teman-teman. Ya, kalau pancingan kita nggak berhasil, ya sudah lanjutin aja teman-teman seperti itu. Ya, memang siapa tadi yang tanya? Nah itu loh Bu Lina. Dengan Bapak Adnan Bukhori. Bapak Adnan Bukhori, mohon tips agar penonton live itu nggak cuman ya. Jadi mungkin interaksi ya, interaksinya kita harus kuat ya. Interaksi. Jadi interaksi, tapi teman-teman juga harus terus belajar gimana caranya supaya ngomongnya bagus, ngomongnya bisa komunikatif. Nah, harus terus belajar itu ya. Jadi kalau penjelasan kita menarik, ya, dan membuat orang itu terpancing penasaran, pasti ada pertanyaan kayak gitu. Berarti
Kalau itu penontonnya sekedar keluar masuk, teman-teman harus koreksi diri. Oh, apa ya kira-kira yang tidak menarik, apa yang perlu ditingkatkan dari live-nya teman-teman, kayak gitu sih teman-teman. Jadi koreksi terus. Ya. Bila perlu, upline-nya teman-teman suruh masuk ketika teman-teman live, mereka kan bisa koreksi, oh kurangnya di sini, kayak gitu teman-teman. Kita harus belajar upgrade diri terus, kayak gitu teman-teman. Ya, benar-benar. Itu ya Pak ya, Pak Adnan Bukhori. Nah, ini yang pertanyaan bawahnya, sebentar dulu ya. Kalau ada pesanan di luar Jawa, diambilkan dari stokis terdekat atau dari mana supaya bisa cepat diterima? Kalau Bu Vero gimana? Kalau saya pribadi ya, selama masih bisa saya kirim dari saya sendiri atau leader kita langsung ya teman-teman ya, atau leader kita langsung Pak Eka, saya biasanya lebih maksimalkan saya pilih kirim dari saya sendiri atau dari Pak Eka. Tapi kalau memang kepepet, memang orangnya nggak mau nunggu ya, orangnya buru-buru, harus cepat nyampe. Jadi kalau udah urgent, saya ambilkan dari stokis terdekat. Karena sebetulnya itu memang lebih enak kalau pengiriman itu dari tim kita, teman-teman ya. Jadi paling nggak dari leader kita sendiri. Tapi ya kalau memang nggak bisa, ya saya ambilkan dari stokis terdekat. Gitu. Vero gimana? Sama, pengalaman saya juga sama. Karena gini, ketika pengiriman itu ya, saya nggak pernah ngambil dari stokis terdekat. Saya lebih milih dari Pak Eka atau langsung dari kantor pusat. Ya, dari benar. AFC Jakarta atau AFC Surabaya atau saya ambil AFC Medan. Kenapa kok saya tidak memilih stokis terdekat, teman-teman? Saya punya pengalaman. Ya. Kita ini manusia, teman-teman, untuk jaga-jaga ya. Kita bukan mau menjudge siapa itu, teman-teman. Cuma dari pengalaman yang saya punya kemarin itu, ini ada closingan dari kalau nggak salah Manado atau mana, lupa saya teman-teman ya, itu saya kirim dari stokis terdekat ya, diposkan. Ketika stokis itu ngeposkan, kita kan harus kasih nama, alamat sama nomor WAWA, bener nggak teman-teman ya. Nah waktunya dia itu order lagi teman-teman, saya follow up. Dia ngomong katanya sudah ngambil di yang biasa kirim saya. Ternyata teman-teman sama stokisnya di follow up sendiri, di closing sendiri. Nah, untuk menjagai hal seperti itu, ya, untuk menjagai hal-hal yang seperti itu, lebih aman teman-teman kirim dari kantor aja. Kalau misalnya urgent ya, udah ngambil dari kantor Jakarta, kantor Makassar, kantor AFC ya, bukan stokis, kantor AFC ya. Benar. Atau teman-teman pilih stokisnya Eka Yanto, cepet pengirimannya. Bu Lisa itu yang bantu ngirim cepet loh teman-teman. Seperti itu, mendingan teman-teman pilih stokisnya Eka Yanto, wis nyuruh Bu Lisa, minta tolong Bu Lisa yang kirim, itu lebih cepet dan aman. Datanya teman-teman pasti aman seperti itu ya. Ya kita jaga-jaga teman-teman kan, yo eman teman-teman, itu klien kita, itu member kita, ternyata stokisnya sendiri yang follow up. Sejak saat itu saya kapok teman-teman. Jadi mendingan saya kirim dari kantor pusat aja, entah itu dari Bukopin ya. Saya lebih sering ke Bu Lisa sih, seperti itu teman-teman. Ya, kayak gitu sih. Bu Lina ya, gimana kalau Bu Lina? Iya benar, sama. Saya semaksimal mungkin selama bisa Bu Lisa atau kantor paling tidak ya. Jadi kalau urgent kepepet baru pernah waktu itu pakai stokis terdekat, pernah sih. Ada beberapa pengalaman yang nggak enak dengan stokis karena juga pernah gitu ya teman-teman. Iya. Jadi lebih enak seperti itu ya. Nah kemudian ini pertanyaan dari Pak Bobi. Bu Lina naikin penonton dari awal cuma puluhan, sekarang jadi ratusan, gimana? Nah, mungkin kalau saya sedikit sharing sama teman-teman ya. Saya kan sambil live itu selama ini terus mencari selanya, teman-teman ya. Terus sambil saya pelajarin. Gimana ya live ini? Saya suka dengerin live-live-nya orang-orang yang terkenal-terkenal, teman-teman ya.
Jadi live-nya orang yang udah rame-rame, yang udah lumayan terkenal, itu saya biasanya suka pelajari dan saya suka amati. Yang dilakukan itu apa ya? Kok bisa live-nya rame ya? Gimana ya? Ternyata teman-teman ya, ini sharing dari saya ya, nggak tahu mungkin Bu Vero ada tips yang lain, nggak tahu ya. Kalau buat saya pribadi, kalau saya terlalu vulgar jualan teman-teman ya, kalau saya terlalu vulgar jualan AFC, saya bahas Subarasi, Utsukushi, AFC, vulgar detail, penonton saya malah berkurang. Itu kalau saya pribadi. Tapi kalau saya bahasnya lebih sharing-sharing, kasih tips gratis. Pokoknya kita obrol tips-tips saja teman-teman. Itu penonton malah rame. Penonton rame, terus nanti sambil di saat penonton rame, kita mulai spill-spill jualan kita. Spill-spill jualan kita biasanya saya pelajarin lagi. Begitu saya spill jualan, keasikan, jualan gitu, itu mulai agak turun lagi. Nah, jadi tips-tips saya nggak saya keluarin semua. Tips-tips saya itu saya keluarin sedikit, nanti jadi saya itu harus punya banyak sekali tips. Teman-teman harus punya banyak tips gitu ya, yang bisa membuat orang lain itu merasa melihat live-nya teman-teman itu banyak keuntungannya, nggak cuman merasa kita ini cuman perlunya jualan tok, karena orang kalau udah kita itu cuman ngomongi jualan, duit, otomatis kan orang merasa dimanfaatkan ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya itu mulai kasih tips dulu, begitu rame, saya spill-spill, saya bahas tentang AFC-nya, tapi nggak terlalu yang vulgar juga. Kemudian mulai turun-turun, di saat turun di angka berapa, nanti saya bagi tips-tips lagi. Saya kasih tips, terus gimana kalau tangannya kesemutan, ada yang tahu nggak caranya? Ini tipsnya, begini-begini. Pokoknya kita ngomong aja tips-tips yang gratis. Nanti mulai rame teman-teman, rame lagi teman-teman ya. Rame lagi, masukin lagi Pancing-pancing Bu Lina ya. Jadi tarik ulur. Kalau saya pribadi begitu. Nah, dari situ akhirnya pelan-pelan saya arahkan yang mau tanya lebih detail ke bawah. Itu. Dan itu DM-nya udah mulai banyak nanti. DM-nya udah mulai banyak. Nah, oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi bagi-bagi sharing-sharing tips-tips aja, jangan terlalu vulgar jualan. Karena juga mungkin kalau vulgar jualan juga akun kita mungkin kalah sama yang gede-gede gitu ya. Yang gede-gede mungkin lebih jualan lebih ini ya. Nah, itu sih teman-teman ya. Oke. Sama mungkin anu ya, Bu Lina ya. Follower itu ngaruh. Follower itu ngaruh ke viewer juga loh. Follower ngaruh. Oh iya iya, ya. Kalau follower kita sudah banyak, tentunya ketika kita live itu viewernya juga banyak. Ya. Jadi follower sama viewer itu ngaruh. Kayak gitu loh. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa pakai tipsnya Bu Lina, bikin konten supaya apa, viewernya itu bisa naik. Karena kalau kita bikin konten kadang kan follower kita bertambah. Betul ya Bu Lina ya? Ya, sama sekali-sekali promote aja buat naikin follower teman-teman ya. Dulu saya yang dorong saya buat konten sama promote itu Pak Bobi yang dorong saya. Kamu promoting tuh, kamu pilih, kan nggak apa-apa, bakar-bakar duit dulu di awal-awal dikit-dikit aja nggak apa-apa. Yang penting cepet naik. Dulu Pak Bobi selalu dorong saya gitu. Nah, jadi kadang-kadang saya buat konten ya di awal-awal dulu saya masih pakai promote juga. Follower mulai naik, udah teman-teman lebih enteng, lebih enak gitu ya. Nah, iya. Jadi penting sih. Jadi sambil buat konten menurut saya oke sih buat teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sekarang ini saya baca sebentar. Kalau untuk penonton itu apa bisa disaring? Misalnya dipilih berdasarkan usia 30 tahun ke atas. Biar bisa. Bisa. Aturannya. Ada pengaturan. Klik kontrol penonton ya Bu Vero ya. Dinyalakan kontrol penontonnya ya Pak Adnan ya. Nah, kalau live menurut pengalaman cukup pakai HP saja atau laptop? Oh, saya pakai HP. Saya pakai handphone biasa. Bu Vero juga pakai handphone biasa. Pakai handphone. Ya. Saya pakai handphone biasa. Ya, pakai handphone sih nge-live bisa di mana-mana juga. Nah, ya teman-teman ya. Jadi tips buat teman-teman ya, mungkin selain
harus punya jam live yang konsisten. Teman-teman juga harus setiap hari buat jam konten yang konsisten, walaupun kadang-kadang juga nggak keluar setiap hari ya konten, saya buat konten ya. Tapi setiap hari saya itu sebetulnya sudah mikirin besok konten apa, besok konten apa. Konsep konten itu sebetulnya saya udah banyak teman-teman ya. Yang tadi saya bilang, konten itu tinggal nyontek, nggak perlu mikir sendiri. Nyontek aja dari konten orang lain, dibuat, diketik bahasa sendiri. Terus kan ada teman-teman ya, kalau teman-teman mau ngonten, itu kan ada aplikasi apa sih namanya? Yang kita tinggal baca dari depan tuh loh teman-teman. Nah, teman-teman pakai aplikasi itu. Templorer. Nah, itu. Benar-benar aplikasi itu Teleprompter. teman-teman tinggal buat teksnya, tinggal copy paste di aplikasi itu udah seperti orang baca aja. Ngonten seperti itu aja. Atau kalau ngonten yang simpel-simpel ya sambil jalan, sambil apapun. Itu teman-teman ya. Teleprompter ya, benar. Oh iya, teleprompter. Ya itu maksud saya, benar. Saya ngonten juga pakai itu biasanya, ya. Nah, jadi itu sih yang penting punya konsepnya. Nanti eksekusinya itu cuma 1 menit, 2 menit selesai teman-teman. Yang penting itu yang buat kita males tuh kadang-kadang buat konsepnya itu. Tapi kalau udah ada konsepnya, sebetulnya buat kontennya itu 1 menit, 2 menit selesai. Itu, ya. Jadi harus tugasnya nomor 1 sambil belajar nge-live sambil naikin follower. Nah, itu. Jam live paling efektif jam berapa? Kalau Bu Vero ada saran jam live enggak? Gini, kalau paling efektif atau tidak itu kita bisa lihat dari TikTok kita masing-masing. Karena gini teman-teman, menurut saya ya, jam setiap TikToknya orang itu beda-beda. Karena gini, contoh, saya live di jam pagi ya, jam 7. Rame. Ada lagi member saya live jam 7 sepi. Nah, teman-teman supaya tahu ya, jam berapa TikToknya teman-teman. Bentar teman-teman, bentar ya. Ada pesawat lewat, bentar. Nah, supaya kita tahu jam berapa TikTok kita itu direkomendasikan. Tadi siapa yang tanya ya, Pak Adri, Pak Adnan ya. Bapak bisa live pagi, Bapak live siang, live sore, live malam, live ya. Dengan seperti itu Bapak kan bisa tahu jam berapa di TikTok Bapak yang rame. Seperti itu ya, baru itu dipakai. Dulu saya soalnya gitu teman-teman. Karena apa? Beda. Kalau menurut saya ya, enggak tahu kalau menurut pengalaman Bu Lina seperti apa. Kalau menurut pengalaman saya, TikTok si A sama TikToknya si B sama beda. Rekomendasi jam berapanya itu beda, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk supaya kita tahu ya, dicoba semua, di semua jam. Ya. Gitu sih. Nggak tahu kalau Bu Lina ya gimana? Kalau saya, Bu Vero, saya mungkin buat teman-teman yang kesibuk, nggak terlalu ada kesibukan yang lain, teman-teman boleh pakai tipsnya Bu Vero ya, saya rasa bagus sih ya. Jadi dicoba-coba aja, dicari-cari dulu yang mana nge-live-nya yang oke, teman-teman pelajari ya, teman-teman pakai jam itu. Kalau saya pribadi, teman-teman, karena kesibukan saya ibu rumah tangga ya, teman-teman ya. Jadi masih urusin anak sekolah, masih urusin rumah. Saya nge-live-nya itu cari yang waktu saya yang saya bisa, tapi saya konsisten. Jadi saya rasa kalau pagi sekitar 8:30, jam 9, saya mulai selesai semua tugas, ya saya pakai nge-live. Malamnya saya ngerasa jam 8:30 malam, jam 8, jam 8:30 malam, saya pasti sudah selesai semua tugas, yaitu saya pakai nge-live. Saya nggak mencari itu sih Bu Vero, karena kalau saya mungkin kesibukan rumah tangga ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sambil kerja, tapi mau nge-live ya teman-teman harus terpaksa seperti saya. Yang mulai nganggur jam berapa, ya mau nggak mau harus itu. Tapi yang banyak waktunya, bisa cari-cari jam seperti Bu Vero, juga bagus juga sih. Ya. Itu ya. Atau teman-teman, biasanya ya, orang-orang megang TikTok itu jam apa sih? Jam makan siang. Itu mereka megang sambil scroll-scroll TikTok, sambil
makan siang, ya. Terus malam mereka waktunya senggang, nggak ada habis selesai ya antara sekitar jam-jam 7 jam 8 seperti itu. Kalau pagi ya, mama-mama yang emak-emak pagi itu yang nggak kerja, teman-teman, biasanya mereka punya waktu senggang selesai anaknya berangkat sekolah, ya. Mereka terus ngeliati TikTok. Nah, itu mungkin teman-teman bisa di jam-jam itu ya, Bu Lina ya. Ya, benar ya. Pagi banyak ibu-ibu sih ya, yang ini ya, yang komen-komen biasanya ibu banyak pagi. Ibu-ibu, karena mereka nunggu anaknya pulang sekolah toh, sambil scroll TikTok seperti itu sih. Kemarin saya sempat nge-live hampir jam 10 malam sampai setengah 12. Ternyata yang nonton hampir 1000, teman-teman. Lumayan rame. Wih, jadi yang nonton itu sampai 700-800-an, 800 lebih ya. Nah, cuman ya itu. Nah, sekarang saya pengen nge-live di jam segitu lagi tuh yang harus harus private sama rasangan. Mungkin jam-jam segitu juga bisa ya, teman-teman ya. Jadi ya, berubah-berubah soalnya. Algoritmanya itu berubah-berubah, teman-teman, nggak bisa diprediksi. Kayak gitu. Iya. Ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya kerjaan alias di rumah santai, mungkin cuma jaga toko ya, setiap jam itu bisa live. Sore live, pagi live, siang live, malam live. Nah, dengan demikian teman-teman akan lebih berpeluang untuk closing. Benar nggak, Bu Lina? Iya, benar banget. Nah, ini sharing dari Pak Boy juga bagus ya, teman-teman ya. Jadi kakaknya Pak Boy ini hari-hari malah bisa nge-live 3 kali. Pagi kadang nge-live, siang nge-live, malam nge-live. Kadang saya baru antar anak sekolah pagi jam 6:30 aja dia udah nge-live. Jam 6 apa jam 6:30 ya. Siang dia nge-live lagi, malam dia nge-live lagi. Sekarang udah dapat 1 tiket loh, teman-teman. Nah, jadi teman-teman makin rajin nge-live sih makin ini ya, makin bagus. Yang penting sambil belajar materinya diperkuat, diperdalam ya. Nah, jadi saya tanya ke Pak Boy, loh kok bisa Boy? Kakakmu gini, iya C, pagi dia nge-live, siang kadang nge-live lagi, sehari bisa nge-live 3 kali loh C. Nah, dan saya lihat waktu live juga materinya bagus, jadi membawakannya juga bagus. Nah, jadi ternyata ya hasilnya memang oke ya teman-teman ya. Itu sih harus menang rajin memang ya, harus menang rajin. Benar. Yang paling banyak ditanyakan itu penyakit apa saja, maksudnya penyakit apa yang minimal perlu diketahui, dipahami. Oh Bu Vero, basic-basicnya Bu Vero. Basicnya itu teman-teman harus tahu apa tensi normal berapa, kemudian kadar gula normal berapa, asam urat normal berapa. Wis basic itu aja teman-teman yang harus ditahui. Seperti itu ya. Pertanyaannya ya nggak jauh-jauh dari itu soalnya. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan yang susah, yang teman-teman nggak bisa jawab, teman-teman jawab gini aja, teman-teman silakan bisa lanjut pertanyaannya ke nomor Wawa ya, karena saya nanti akan jelaskan lebih detail, lebih enak konsultasinya langsung ke Wawa ya. Gitu aja teman-teman. Ya benar. Plus produk. Produk itu setidaknya teman-teman tahu paten manfaatnya apa, kurang lebih bahan-bahannya, kurang lebih apa, udah itu sih. Ya Bu Vero ya. Nah, jadi paten sama kurang lebih ingredients-nya ya, kurang lebihnya ada. Biasanya itu. Saya juga punya catatannya yang Bu Vero tadi bilang. Lingkar perut pria itu berapa, lingkar perut wanita, asam urat, kolesterol, gula darah, HbA1c. Aja. Udah, itu aja teman-teman. Ya, yang basic-basic itu aja. Itu sekedar ini aja lah. Basic iya. Buat belajar aja, sekedar buat belajar. Oke, yuk ada yang lagi yang mau ditanyakan nggak? Pamit ke masjid oke. Oh, ya, baik. Yuk silakan, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Atau mungkin ada tambahan buat teman-teman? Ada tambahan? Sebentar, mungkin Pak Bobi mau kasih tambahan sedikit. Di sini ada Pak Bobi. Terus ada
Ada master live-nya, Ibu Melanitan. Mungkin mau nambahin? Ada Ibu Yanti Lobo ya tadi ya. Yuk, ada lagi? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk mungkin ini ada beberapa tips ya dari Pak Niko, Bu Lina, dari Niko. Untuk teman-teman yang mau memulai untuk live ya, mau memulai untuk live dan belum pernah live ya, minggu pertama yang teman-teman lakukan ya, minggu pertama yang bisa teman-teman lakukan itu teman-teman melihat teman-teman kita yang live ya. Nah, rekomendasinya bisa minta ke upline-nya teman-teman. Harus lihat siapa aja ya. Itu ada 10 orang yang harus dilihat. Itu minggu pertama. Mulai teman-teman lihat 10 orang tadi itu secara konsisten. Dipelajari mereka ngomong apa aja, kayak gitu teman-teman ya. Terus minggu kedua, minggu sudah menentukan contoh nih. Oh, Bu Lina ya, kira-kira Bu Lina nih, saya bisa niru Bu Lina. Bu Lina ya, dari awal Bu Lina live ngomong apa, itu pelajari benar-benar teman-teman. Ya, minggu ketiga teman-teman mulai praktek di kaca dulu ya. Mulai memantapkan praktek di kaca. Lah minggu keempat mulai live. Seperti itu. Kalau sarannya Pak Niko seperti itu sih. Jadi teman-teman bisa minta rekomendasi ke upline-nya, harus nonton live-nya siapa aja. Gitu teman-teman. Ya, benar-benar. Ya, jadi sambil belajar, sambil banyak melihat ini ya. Perhatikan intonasi saat live. Oh iya, benar. Intonasi teman-teman ya. Intonasi itu perlu. Oh iya, benar. Intonasinya, penekanannya ya teman-teman, penekanannya harus kuat. Terus itu ya harus paling enggak ya tegas ya, harus kelihatan tegas intonasinya, benar. Ya. Sama ini kadang banyak yang saya masuk ya ke live-nya orang-orang itu selain intonasinya kurang tegas, mereka juga dalam tanda kutip kurang menakut-nakuti. Menakut-nakuti itu dalam artian gini loh teman-teman. Teman-teman harus bisa menciptakan suasana apa kerugianmu ketika kamu itu tidak pakai produkku. Seperti itu. Jadi itu dikemas, jangan terlalu vulgar, langsung nunjukin gitu teman-teman. Kalau teman-teman masih baru ya, kecuali kalau kita ini sudah kayak Cemelani sudah pakarnya ya wis kudu iki, lek gak iki gak iso gitu loh teman-teman. Ya. Jadi gimana caranya mengemas supaya apa? Teman-teman itu bisa menciptakan kalau kamu nggak pakai nutrisi ini, kamu nggak akan sembuh. Kamu akan minum obat terus. Seperti itu loh teman-teman. Ya, benar. Ya. Kayak gitu. Ya, belajar untuk menciptakan ketakutan. Iya, kalau kita live itu cuma datar. Jangankan orang yang melihat, kita sendiri aja yang live. Kita yang live juga ngantuk ya Bu Vero ya. Langsung hilang wis, seliutan hilang wis. Ya benar. Nah, terus Bu Vero gini ya. Nge-live setiap hari seperti itu diulang-ulang, boring nggak kadang-kadang? Kalau lagi boring harus gimana? Kalau lagi boring. Saya pernah gini ya teman-teman ya. Ini saya nggak tahu ya. Ini untuk mengatasi rasa ngantuk saya. Waktu itu saya live ya. Live itu kan nggak selalu rame, nggak selalu sepi kayak gitu loh ya. Tergantung algoritmanya TikTok sih. Nah waktu itu saya itu nggak tahu kenapa blank, kehabisan kata-kata. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Sedangkan saya ini harus live itu sehari paling tidak 90 menit sesuai dengan ketentuan TikTok. Nyanyi teman-teman. Saya pernah loh nyanyi loh pas live. Akhirnya pas lagunya selesai, oh ya sudah ya teman-teman kita lanjutkan lagi. Terus eleng harus ngomong apa, pernah loh saya kayak gitu.
Untung ini enggak pernah ada yang lihat ya, teman-teman. Ya, kadang-kadang boring emang ya, Bu Vero ya. Boring itu wajar lah ya. Boring wajar, Ya. tapi kembali lagi. Harus. Iya, sampai nyanyi, bener. Iya, iya. Oke, sebentar ada yang tanya. Oh ya, kalau yang tadi Bu Vero bilang, kalau menyampaikan seperti itu apa tidak dianggap overclaim? Ada caranya, Pak. Sebetulnya overclaim enggak juga ya. Iya, enggak juga. Nah, apakah dianggap overclaim? Yang kita sampaikan kan tidak yang gimana ya maksud saya ya. Kita kan sebatas, kita bukan overclaim ya. Tapi kita bicara kenyataan ya. Kita ini kan sebetulnya makanan kesehatan, memang makanannya sel, otomatis kalau makanannya sel, ya logikanya memang bisa untuk penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan sel. Sebetulnya kan sebatas itu ya, bukan yang overclaim. Enggak juga ya Bu Vero ya. Kita juga nggak ngomong pasti sembuh, Nah, tetapi ngomong maksud saya membaik. begitu. Kan? Kita ngomongkan membaik. Nah, kalau kesembuhan ya di tangan Tuhan. Ya. Kalau mau tanya kesembuhan, jangan ke saya, Pak. Kesembuhan itu di tangan yang maha kuasa. Seperti itu. Tetapi ketika Bapak konsumsi nutrisi ini, sudah bisa dipastikan membaik. Ngomong kayak gitu loh, teman-teman. Yang tadi disampaikan, kalau enggak di bawahnya, sorry. Kalau enggak minum obat, enggak ya kita jangan vulgar menyampaikannya ya Pak ya. Kita dengan bahasa yang Kan contoh, Pak. tapi Contoh. Ya. Contoh, tapi nanti bahasanya ya dikemas. Kayak gitu. Ya. Bahasanya yang enak didengerin. Iya, Pak. Dikemas, Pak. Kayak gitu. Saya lihat live orang, ada tulisan kemitraan berbayar. Oh, berarti itu promosi ya? Gimana, Bu Vero? Itu promosi ya, kemitraan berbayar itu? Ya, kadang saya juga aktifkan kemitraan berbayar itu saat apa? Saat ini loh, teman-teman. Kita ketika memulai live ya, ketika kita memulai live itu saya biasanya aktifkan konten bermerek, dicentang merek sendiri. Tujuannya apa? Ketika saya ngangkat kotaknya Subarashi Utsukushi atau ketika saya ngangkat sasetnya Subarashi Utsukushi, saya nggak kena pelanggaran. Tujuannya cuma itu, ya. Memang kekurangannya ya muncul di situ, kemitraan konten bermitra mesti muncul, ya. Seperti itu teman-teman. Ya, itu cuma supaya kita nggak kena pelanggaran sama TikTok, karena kita sebetulnya ketika kita live tidak ada keranjang kuning itu kan nggak boleh, ya. Karena apa? TikTok itu nganggap kamu tidak menghasilkan apa-apa ke saya, jadi kamu itu harus ada keranjang kuningnya. Begitu kamu ngangkat produk, sama TikTok kena pelanggaran teman-teman, ya. Nah, ketika kita kena pelanggaran terus lama-lama kan ya nggak bisa live teman-teman. Akses live kita itu dibatasi seperti itu, ya. Makanya caranya apa? Diaktifkan konten bermitra. Nanti dicentang merek sendiri supaya kita nggak selalu kena pelanggaran. Kayak gitu sih, Bu Lina. Ya. Saya aktifkan itu setiap mau live. Iya. Cuma memang kelemahannya yang promo kayak gitu muncul memang. Tapi kita nggak bayar teman-teman kena ban. Iya, tapi kita nggak bayar biaya apa kok ya. Lah daripada kena ban, kena pelanggaran kan, ketika ini kena pelanggaran teman-teman. Oke. Gitu sih. Mungkin ada yang tanya lagi. Yuk, silakan, ada yang mau tanya lagi enggak? Pak Bobi, ada yang mau ditambahkan? Silahkan teman-teman, yuk apa lagi yang mau ditanyakan? Perhatikan intonasi saat live, jangan diam, konsisten setiap hari. Tidak perlu pintar,
jam terbang dan konsisten yang akan membawa sukses. Bener banget. Sedikit tapi bener banget. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi dari Pak Bobi, perhatikan intonasinya saat live, jangan diam. Konsisten itu setiap hari, tidak perlu pintar, jam terbang dan konsisten nanti yang akan membawa sukses. Nah, latihan nyanyi setiap hari, lama-lama nyanyiannya merdu ya teman-teman ya. Nah, Ya, oke. Ya, sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Vero ada tambahan nggak? udah kayaknya ya. Udah ya. Oke. Heeh. Kalau live penontonnya masih sedikit, sebaiknya diam nunggu atau yang nonton dulu apa ngomong terus? Oh, ngomong terus saja. Kalau diem Pak, kalau diem nunggu penonton malah nggak ada yang nonton. Nanti Iya. pikirnya penonton gini, orang ini diem kok mau ditonton. Apa yang ditonton? Nah, penontonnya mikir gitu Pak. Jadi mau Iya. ada yang nonton, nggak ada yang nonton, ngomong aja. Hajar. Itu. Plus yang tadi, belajar materi, intonasinya dikuatin, sama konsisten setiap hari jamnya. Udah sih tipsnya cuma itu ya Bu Vero ya. Nah, Ya, benar. Sama di awal belajar-belajar ngonten buat cepetin nambah follower. Untuk teman-teman yang masih ragu-ragu ya, masih ragu-ragu untuk nge-live, dimulai aja dulu. Seperti itu loh. Ketika teman-teman tidak mau melangkah, nggak berani, masih ragu terus. Gitu teman-teman. Ya, jadi keraguan itu nanti akan hilang sendirinya teman-teman dengan berjalannya waktu. Teman-teman semakin rutin live, itu hilang sendiri nanti. Bingung-bingungnya hilang sendiri sejalan dengan kita nge-live. Bener ya Bu Lina, kan kayak gitu ya? Iya, benar-benar. Ya. Apalagi nanti kalau teman-teman udah ada closing, wah bawaannya mulai ya, nanti. nggak akan ada. nggak live nantinya. Mumpung TikTok ini lagi direkomendasikan. Ada suatu saat, ada kalanya, ada masanya TikTok ini sudah nggak bisa live. Nah, saat itu terjadi, teman-teman sudah kasep, sudah ketinggalan jauh, kayak gitu, ya. Mumpung TikTok ini masih bisa digunakan untuk ladang mencari uang, ya kenapa nggak dipergunakan, kayak gitu loh, teman-teman. Ya. Iya. Buat rundown ya. Setiap 5 menit harus ngomong apa, sampai total 90 menit ulangi terus setiap hari. Iya benar. Ya. Jadi di konsep ya Pak Bobi ya, di konsep dulu, dibuat randonya dulu. Ngomong apa dulu sekarang, lanjutnya udah teman-teman ada yang denger, nggak ada yang denger. Dibaca aja konsepnya sambil belajar intonasinya. Makanya yang tadi saya bilang dibuat konsep. Untuk teman-teman pemula ya, teman-teman pemula itu sapa. Misalnya ada yang masuk ke room, ya selamat bergabung ya Kak Lina, selamat bergabung Kak Bobi, kayak gitu loh teman-teman, disapa. Kayak gitu. Kecuali kalau yang masuk wis terlalu banyak, ya kan nggak mungkin kita sapa satu-satu. Kayak gitu. Ya, benar. Untuk memperpanjang durasi lah. Misalnya nggak ngerti harus ngomong apa, ya udah disapa saja. Yang baru bergabung, selamat sore, salam kenal, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Ya. Itu sih. Jadi kalau ditanya yang rajin buat konten dulu apa nge-live dulu? Enggak ya teman-teman ya. Langsung aja sambil jalan, sambil nge-live juga sambil buat konten. Jadi dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Buat konten terus nggak nge-live juga percuma gitu ya. Jadi rajin buat konten, saya punya member tiap hari buat konten, nggak pernah lolos nggak buat konten, tapi suruh nge-live nggak pede. Nah, jadi buat apa ya teman-teman ya? Jadi sambil nge-live sambil buat konten sejalan aja, barengin. Gitu. Iya. Oke, rasanya udah ini ya, udah cukup ya, udah lumayan ya. Ada mungkin ada yang tanya lagi teman-teman. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, 10 menit lagi boleh, silahkan. Kalau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan juga boleh.
Jelas ya teman-teman ya. Jadi mumpung lagi momennya bisa cari Ya. di TikTok. Nanti ada masanya TikTok itu sudah nggak direkomendasikan, bingung. Karena gini teman-teman, untuk teman-teman yang susah offline itu kan kadang nawari orang susah banget ya. Harus sehari itu mau ketemu satu orang aja susah banget ya. Ya enak itu live memang seperti itu. Ya, zaman sekarang paling simpel, paling praktis, ekonomis. Wes, benerin aja di Cuma live-nya dulu. Ya, Ya. cuma pondok. Benerin di TikToknya dulu. Ya. Kalau live ajak teman ada tips kah? Begini Ibu Riri ya, ini sepengetahuan saya ya. Kalau kita belum kuat di nge-live, kita jangan ajak sharing partner dulu ya Bu Vero ya. Kita jangan nge-live dulu rame-rame, jangan nge-live berdua, nge-live berempat, berenam, jangan. Jadi selama kita ini belum besar akun kita, live kita belum rame, kita jangan ajak live sama barengan dulu. Karena menurut saya kok kurang ya. Kurang ya. Juga penontonnya malah nggak banyak. Cuma nge-live rame penontonnya malah turun, iya. Jadi mendingan sendiri-sendiri. Kalau ada tim mau nge-live, kita support aja. Dia nge-live dan kita support aja, bantuin tap-tap layar, bantuin komen-komen, bantuin apapun lah ya. Tapi tidak nge-live bareng, jangan dulu. Yang alasan nggak punya link, nggak ada uang buat entertain orang, nggak ada kendaraan, bla bla bla, belajar nge-live. Nah, kalau masih alasan nge-live nggak pede, nggak berani, ya sudah tidur aja. Ya itu tadi loh teman-teman, di awal tadi kan saya sudah ngomong ke teman-teman ya. Tujuan teman-teman bergabung di sini itu apa? Itu dulu yang harus teman-teman harus teman-teman harus teman-teman pikirkan. Apa tujuan saya bergabung di sini? Kayak gitu loh teman-teman. Ya. Kalau tujuannya mau kepingin menambah penghasilan, bahkan tujuan kita bergabung di AFC ini supaya kita dapat uang, ya sudah. Ya. Mulai beranikan diri. Seperti itu teman-teman. Ya, beranikan diri memulai seperti itu loh. Ya. Karena gini teman-teman, namanya orang cari uang ya. Kalau mulut nggak buka, debu pun nggak masuk gitu loh teman-teman. Ya. Bener toh Bu Lina? Benar. Mulut nggak buka, debu pun nggak masuk. Ya, kayak benar. Gitu. Ya. Jadi apalagi termasuk seperti saya yang udah ngerasa lama di AFC ya teman-teman ya. Saya jadi member-member awal-awal, ngerasa sekarang kok teman saya udah kehabisan untuk prospek gitu ya. Ya cuma dengan nge-live teman-teman ya, dengan nge-live TikTok. Itu sih. Terus Kak, tap-tap layar itu fungsinya untuk apa ya? Ini setahu saya, tapi bener apa enggak saya belum jelas. Tapi setahu saya tap-tap layar itu ada poinnya, orang komentar itu ada poinnya, orang membagikan live kita juga ada poinnya. Bener nggak Bu Vero? Ya. Kalau semakin banyak yang tap layar, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang membagikan, itu traffic kita naik. Jadi viewernya nambah. Bener. Kayak gitu. Ya, viewernya itu bisa bertambah teman-teman. Semakin direkomendasikan, jadi semakin FYP di berandanya orang-orang. Seperti itu. Iya, benar-benar gitu ya teman-teman. Jadi kadang saya nge-live aja, anak saya juga tap-tap layar gitu ya. Tap-tap layar pakai HP-nya dia. Terus minta siapa misalnya teman-teman ya, minta siapa komen-komen gitu boleh. Minta anak kita komen-komen apapun, membagikan live kita. Nah, itu juga bisa bantu kita, itu support kita juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada timnya yang live juga teman-teman lakukan itu juga ya. Tap-tap layar, komen-komen, bagikan live-nya. Nah, biar rame teman-teman. Sebelum live jangan lupa doa, bener banget ya. Jadi sebelum live harus pasti berdoa, gitu ya. Bener, udah diingetin sama Matthew, bener banget. Itu salah satu tipsnya. Nah,
Oke, jadi buat tadi yang mau tanya ngajak temen live rame, saya sarankan jangan dulu ya. Nah, sebelum akunnya gede, viewernya banyak, kuat, teman-teman jangan melakukan itu dulu. Oke. Bu Lina, maaf nanya, untuk anaknya itu minum Suba Utsu Hikari itu berapa saset per hari? Oh, Ibu Herlina ya. Jadi untuk anak saya yang berkebutuhan khusus, hari ini anak saya itu konsumsinya 2 Hikari sama 1 Utsu, teman-teman. Kalau di awal dulu Suba, kemudian Suba Utsu, sekarang saya ganti jadi 2 Hikari dan 1 Utsu, rutin. Itu. Ngomong, oh ya, sharing sedikit, jadi BAB-nya anak saya lancar, bagus, terus ini ya menurut saya juga anaknya tambah pinter, fokus gitu ya, karena anak saya kan juga matanya juga bermasalah ya, si Koko ya. Jadi hasilnya bagus sih, teman-teman ya. Nah, terus Ibu Rusma, ngomong di live bisa lihat buku contekan, Kakak. Bisa, tapi jangan nyontek-nyontek banget ya, Bu Vero ya. Bisa, tapi jangan terlalu kaku, kelihatan nyontek-nyontek banget. Jadi sambil nyontek, sambil apa ya, nyontek, setidaknya kita sebelum ini juga sambil udah dipelajari lah ya Bu Vero ya. Jadi supaya nyonteknya nggak nyontek-nyontek banget. Bisa kayak gini teman-teman, kalau ada pertanyaan nih, teman-teman nggak bisa jawab ya, mau nyontek nih ya, ya udah teman-teman pura-pura, bentar ya teman-teman tak balesi WA, kan gitu bisa juga ya, balesi WA tapi teman-teman nyontek dulu. Setelah itu, oh iya teman-teman, tadi ada pertanyaan apa? Ya wes, jawaban kayak gitu. Ya. Itu teman-teman. Jangan sampai yang baca banget terlalu kaku, jangan juga. Pokoknya cari yang luwes-luwes aja. Ya. Ya. Oke. Sudah? Mungkin teman-teman sudah ya. Jangan lupa mulai lebih ini ya teman-teman ya, lebih detail tanya ke upline-nya harus gimana dulu, sekarang mau konsisten nge-live, mungkin tanya buat konten seperti ini kah. Nah, mungkin lebih sharing sama upline-nya masing-masing ya teman-teman ya, kalau mau belajar konten sama live ya. Nah, udah cukup ini? Udah cukup ya Pak Bobi ya? Nah, mungkin nanti, oke cukup ya. Jadi semoga sore ini ilmu yang kita sharingkan sama-sama ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi semoga maksimal ya teman-teman ya. Harus dipraktekkan, segera live mumpung belum makin banyak lagi yang live, nanti teman-teman tambah ketinggalan, ngejarnya tambah lebih berat lagi. Jadi mumpung sekarang masih ini cepat-cepat ya teman-teman. Oke, semuanya terima kasih sudah bergabung di Zoom sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sama Kak Matthew. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Thank you, thank you. Terima kasih. Oke. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Bu.